Halo, salam kenal. Nama saya Febri Dirgantara Hasibuan. Kebetulan saat ini aktif di bidang pengajaran di kampus, eh, khususnya di hubungan internasional di FISIP, yang juga di kurikulum kita itu mengkaji banyak isu-isu tentang energy security, food security, baik secara global maupun di dalam kebijakan domestiknya. Kita lihat dulu satu-satu bahwa ada apa aja sih program pemerintah ini yang mendukung tentang transisi energi hijau ini. Kita lihat sekarang di jalan-jalan sudah mulai banyak motor listrik, mobil listrik, di mana ada peran pemerintah di sana bahwa ada pemicu supaya masyarakat mau menggunakan kendaraan-kendaraan yang berbasis listrik energinya, yaitu misalnya dengan pajak yang murah. Apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini seharusnya kalau kita mau jujur sudah ada tanda-tanda ke arah yang positif. Mungkin masyarakat juga perlu dibangunkan keikutsertaannya. Misalnya seperti ini, Indonesia ini negara yang luas, tapi banyak sampah di tempat kita. Di laut-laut kita banyak sampah plastik segala macam. Nah, itu pun kita perlu melakukan gerakan nasional untuk membuat satu solusi. Nah, sampah-sampah ini ternyata bisa dijadikan sumber daya energi. Misalnya kalau melalui proses pembakaran plastik-plastik itu bisa pada akhirnya jadi solar. Memang solar ini mungkin termasuk bukan dari bagian energi hijau, akan tetapi karena bahan bakunya itu adalah sampah, maka seharusnya itu termasuk win-win solution. Kita meminimalisasi sampah yang sudah ada sekarang, khususnya sampah-sampah plastik, sampah-sampah karet, seperti ban-ban bekas itu juga bisa dibakar menjadi solar. Nah, ketika ada pendampingan di masyarakat, contohnya seperti sekarang ini kan yang sedang marak-maraknya itu tentang program Koperasi Merah Putih. Nah, di Koperasi Merah Putih ini seharusnya ada pendampingan dari pemerintah, pembinaan, pelatihan terkait misalnya dengan bank sampah yang bisa dijadikan energi. Nggak cuma solar, tapi misalkan sampah-sampah biologis misalnya bisa menjadi bioenergi. Misalnya di kampung peternak sapi, misalnya di sana banyak kotoran-kotoran sapi yang bisa dijadikan value, entah itu ke pupuk, entah itu ke bioenergi. Dan sebetulnya memang pemerintah ini sudah ada komitmen ke arah yang baik ya. Hanya saja memang para pihaknya, stakeholdersnya itu harus lebih dilibatkan lagi. Nggak cuma dari sisi aktor pemerintahnya, tetapi juga dari sisi end usernya, konsumennya, masyarakatnya, dan dari sisi akademisinya, supaya muncul knowledge yang sesuai dengan kelokalannya. Karena Indonesia ini punya masalah yang berbeda-beda. Hilirisasi yang juga merupakan poin di dalam astacita pemerintahan kita saat ini. Sebetulnya hilirisasi itu apa sih? Itu dulu yang harus kita pahami dulu kan. Jadi hilirisasi itu secara garis besarnya adalah menciptakan value added, nilai tambah dari produk yang sudah ada sekarang. Nah, jadi produk yang sudah dari bahan baku dijadikan produk jadi, tapi produk jadi ini seharusnya bisa diproses lagi untuk menciptakan value yang lebih tinggi dengan harga pasar yang lebih tinggi ketika dijual nantinya. Jadi bahan bakunya si hilirisasi ini adalah bahan setengah jadi yang tadinya itu bahan ujung yang sudah biasa diproses. Terkait dengan keadaan Indonesia saat ini, bahwa Indonesia adalah penghasil nikel yang lumayan besar di dunia, maka kita jangan sampai hanya menjual bahan bakunya saja, jangan hanya menjual nikelnya, maka itu harus kita jadikan
value yang lebih tinggi lagi, entah sudah berbentuk baterai dan seterusnya, sehingga keuntungan yang akan didapatkan oleh Indonesia akan lebih. Jadi salah satu keunggulan negara-negara maju di dalam transaksi internasional adalah mereka menciptakan nilai-nilai yang lebih tinggi atau value added yang lebih tinggi. Akhirnya mereka mendapatkan transfer value yang lebih tinggi pula, dan ketika itu terjadi maka pendapatan negara akan lebih tinggi. Jadi praktik-praktik yang selama ini hanya kita terbiasa menjual bahan baku itu harusnya ditingkatkan lagi untuk menciptakan value added, produk-produk nilai tambah, di mana nilai tambah ini sebetulnya sangat menguntungkan dan inline dengan konsep-konsep hijau. Ketika kita bicara produksi sesuatu, maka akan ada limbah yang dihasilkan. Nah, limbah ini juga harus dikerjasamakan atau kalau di luar-luar itu banyak riset dan developmentnya, dia melakukannya internal, tapi bisa juga kalau kita nggak punya R&D-nya, kita bisa kerjasama dengan pihak kedua menjadi rekan bisnis gitu, sehingga menciptakan produk samping yang juga bisa dijual karena memiliki nilai atau value.